biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Bapak saudara Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Berkat Tuhan semuanya telah Tuhan limpahkan kepada kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan. Kami datang menyembah nama Tuhan. Biarlah penyembahan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan banyak orang-orang yang sudah datang menyembah kepada Tuhan pada hari ini Tuhan. Bukan hanya di tempat ini tapi di mana juga Tuhan di bangsa Tuhan. Bagi setiap keluarga mengambil tempat Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Kami mulai beribadah kami di dalam nama Tuhan Yesus telah kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Bagi nama Tuhan, ibadah kita yang ke-11 ya. Kita ibadah dari rumah. Kami ucap syukur buat Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Kita masih bisa sehat, bisa diberikan keberkatan untuk datang memuji nama Tuhan. Saya undang teman-teman untuk sungguh-sungguh kita akan memuji nama Tuhan, kita akan berdiam. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Aku sukacitamu mengalir dalamku. Ku menanti dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Berarti dan bersuka, ku tidur di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalam namamu. Suka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Namanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Namanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi untuk menyayangan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa.
Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal 11 ayat 5 dan 6, ayat 10, 9 dan 10. Saya pakai kacamata dulu. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. Pengkhotbah pasal 11 ayat 5 dan 6, kemudian ayat 9 dan 10. Sudah dapat semua? Coba kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya. Coba kita lihat 9 dan 10. 1, 2, 3. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, garbalah hatimu pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan raja hidup adalah kesia-siaan. Amin. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus ya. Kalau saya baca ini, saya terkejut ya. Coba perhatikan di situ ya. Ayat 5 itu dikatakan di situ, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apa ini, apa itu akan berhasil atau kedua-duanya sama baiknya. Ini akan melengkapi ayat yang di bawah nanti di nasihat bagi pemuda-pemudi ya, kecuali oma, saya dan bunda yang dua, kalian pemuda semua ya, pemuda dan pemudi ya. Ya, masa kami sudah lewat ini ya, artinya kami sudah memasuki masa pemuda yang kedua. Ini masa pemuda ya. Fase ke-1. Ya. Bersukarialah hai pemuda. Ya. Senang nggak kalau dikatakan bersukarialah? Senang. Bersukarialah hai pemuda dalam keadaanmu. Ya. Dalam keadaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hati. Enak ini ya ayatnya ya. Turutilah keinginan hatimu. Hatiku mau nonton Korea seharian. Saya. Hatiku mau main game seharian. Saya. Hatiku mau apa lagi? Senang-senang. Mau senang-senang. Firman Tuhan juga katakan kan? Nah enggak? Iya. Ya, coba kita baca lagi. Bersukarialah hai pemuda. Siapa yang pemuda di sini? Aku. Angkat tangan siapa? Oh, aduh, masih muda sih ya. Muda. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Kamu masih muda. Bersukarialah. Ya. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Jangan lewatkan masa mudamu. Karena masa muda itu tidak akan terulang lagi kan. Masa muda tidak akan terulang lagi. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Enak ya. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah. Nah, ini yang menjadi persoalan kan. Di masa muda kita boleh saja kita memakai mata kita, memakai masa muda kita untuk apa yang kita suka. Kamu suka nonton Korea yang saya katakan tadi, silakan. Ya. Kamu mau main game, silakan.
Kamu mau makan bakso, silakan. Kamu mau hobi merawat coki, silakan. Mau bertani, silakan. Mau apa saja. Mumpung kamu masih muda. Kalau sudah tua masih bisa nggak nonton Korea? Enggak. Masih. Oh, Masih, bisa. Pak. Tapi kalau Gairahnya kalau sih. lihat orang pacaran tapi udah tahu kan? Jalan. Masih ada semangat nggak untuk nonton? Masih. Ketika putri nonton Korea seperti sekarang ini dengan putri yang pakai tongkat nanti, kira-kira semangatnya masih sama nggak? Tidak. Kalau nonton Korea saat ini putri lihat cowok, Oh. ganteng. Gagak. Tapi kalau sudah pakai tongkat, sudah nenek-nenek, masih semangatnya sama nggak? Saya katakan di masa muda kamu gunakanlah semuanya itu. Amin. Cuma ada belum titik, ya. Jangan titik dulu, masih ada koma di situ. Ya. Jangan senyum dulu, jangan cengir-cengir dulu. Masih ada komanya di situ ya. Tetapi ketahuilah, nah ini persoalannya kan. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, hal yang mana? Yang di atas. Yang di atas tadi. Karena nonton Korea kamu akan dihakimi. Karena main game kamu akan dihakimi. Karena melihat perempuan kamu akan dihakimi. Karena kamu melihat cowok kamu akan dihakimi. Karena melihat ayam tetangga kamu. Nah, semua akan dihakimi. Yang mana yang akan dihakimi nanti? Hah? Loh, kok langsung murung semua mukanya? Ya. Karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, kapan Allah membawa kita ke pengadilan ketika kita nonton Korea? Hah? Kapan akan membawa Allah akan membawa kita kepada pengadilan ketika kita nonton Korea? Kita udah apa? Jadi masalah. Kapan Allah akan membawa kita ke pengadilan ketika kita nonton film-film yang tidak disensor? Ketika pikiranmu sudah mulai tidak normal. Nah, Allah akan membawa kamu kepada pengadilan. Jadi tidak salah kalau kamu mau nonton Korea, silakan aja. Tuhan tidak melarang kamu nonton film Korea. Kalau kamu main game, Tuhan tidak melarang kamu main game. Kalau kamu mau bertani, merawat yang lain-lain, Tuhan tidak melarang. Ada hobimu main bulu tangkis, hobimu main voli, hobimu main basket, silahkan kembangkan semua itu waktu kamu masih muda. Tapi persoalannya, Tuhan akan menghakimi kamu. Yang saya katakan tadi, ketika kamu nonton Korea, sudah ada yang aneh-aneh di situ. Kalau kamu langsung pegang ring, kocak. Nah. Tapi persoalannya, kalau nonton sama-sama, balikin lagi. Nah, ini persoalan. Nah, ini yang Tuhan akan membawa kamu ke pengadilan. Kapan Tuhan membawa kamu ke pengadilan ketika kamu main game? Sehari yang kamu bisa main game tapi baca Alkitab tidak pernah. Berdoa 5 menit, main game 10 jam. 12 jam. Tuhan membawa kamu. Sama dengan sudah penyembahan game itu sudah jadi berhala bagi kamu. Amin. Kamu pakai WA, tak jadi masalah. Tapi kapan Tuhan membawa kamu ke pengadilan ketika kamu pakai WA? Ketika isinya sudah mulai aneh. Tuhan akan membawa kamu. Saya katakan, ya seperti firman Tuhan katakan, bersukarialah. Bersukaria itu senang-senanglah di masa mudamu.
Ya. Jangan mukanya tegang terus, nanti cepat tua, hilang masa mudamu. Masa muda itu hanya sekali. Ya. Oma bisa nggak Oma bilang, saya mau jadi muda lagi? Nggak bisa, nggak mungkin. Sinilah masa muda kalian. Gunakan. Bersukarialah, senang-senanglah dalam Tuhan. Ambillah gitar, mainkan gitar, pujilah dan hatimu, ya bersukarialah, turunilah keinginan hatimu. Masa mudamu. Tapi kembali tadi, semua dalam koridornya tuh. Semua dalam koridornya Tuhan. Boleh kamu mau lakukan apa saja, tapi yang penting semua dalam jalurnya Tuhan. Jalurnya Tuhan. Nah, oke, kemudian coba saya ke atas tadi ya. Buanglah kesedihan dari hatimu. Ngapain kita bersedih berhari-hari kan? Benar kan? Waktu Pendi menyatakan isi hatinya kepada putri, berapa lama dia murung kan? Kayak dunia sudah kiamat. Cintaku ditolak. Tapi ketika dia menemukan jati dirinya kembali, senyumnya berlebihan. Ketawa nggak pada tempatnya kan? Artinya di masa mudamu buanglah kesedihan dari hatimu. Kesedihan itu hanya apa? Mengurangi apa namanya itu? Antibodi itu bukan ya? Coba beberapa hari ini panen itu ada sini. Di masa mudamu lakukan apa saja. Yang penting masih dalam koridornya Tuhan. Yang penting masih dalam koridornya. Ini masa mudamu, akhir masa mudamu untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Yang saya katakan dulu waktu masuk baru awal-awal itu siapa itu waktu kalau nonton video di sini suka dipercepat, makanya remote itu udah banyak sekali remote yang misalkan suka dipercepat, dikembalikan lagi, balik lewat. Nah itu kan pengalaman masa muda kami kan. Cepat remote banyak rusak karena suka nonton film maju mundur gitu kan. Nah itu ya. Jadi itu Tuhan kan bawa ke pengadilan karena ada sesuatu yang merusak di pikiranmu di sana. Ya. Oke, coba kita kembali ke atas. Di pasal 11, coba kita lihat pasal 11. Di masa mudamu apa lagi yang harus kamu lakukan? Ayat 5 tadi. Ya, dikatakan di situ, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita kan? Maunya Tuhan apa? Kita boleh merancangkan, tapi bukannya menentukan. Kita tidak bisa menyelami apa pekerjaan Tuhan. Itulah rancangan Tuhan. Ada yang tahu? Masa depan sudah ada yang prediksi. Coba baca di Roma 11 ayat 23. Siapa yang bisa bacakan? Roma 11 ayat 33. Coba baca perhatian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tidak ada yang tahu rencana Tuhan, jalannya itu. Yang penting satu, miliki takut akan Tuhan. Kembali saya katakan, di masa mudamu bisa kamu gunakan apa saja, hobimu apa saja silakan, tapi selalu di dalam koridornya Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Nah, kemudian ayat 6. Perhatikan ayat 6 ya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apa ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Artinya apa? Di masa mudamu ini kerjakan apa saja gitu. Ya. Jangan mudah menyerah, jangan terbatas apa yang kamu kerjakan. Coba segala sesuatu, karena kita tidak tahu mana yang berhasil kan. Ya. Kerjakan segala sesuatu dan kamu akan melihat mungkin ini yang berhasil, mungkin itu yang berhasil. Jangan kita hanya terpaku pada satu.
Kerjakan banyak hal di masa mudamu. Dikatakan jangan biarkan di situ. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui. Kerjakan apa saja. Artinya perlu ketekunan di situ ya. Jangan tangan berhenti. Terus berkarya. Ya. Walaupun di tengah pandemik ini terus berkarya. Apa yang bisa kita kerjakan yang bisa menghasilkan. Ya, jangan menyerah di tengah-tengah situasi. Karena kita tidak tahu mana yang semua bisa berhasil, bisa ini, bisa itu. Selalu banyak alternatif yang bisa kita kerjakan. Ya, artinya jangan menyerah. Di masa mudamu ini justru kamu harus banyak kreatif, banyak berkarya. Ya, jangan pasif. Ya, coba baca lagi. Nggak ada kata pasif di situ ya. Ya, petang pun harusnya waktu istirahat, tapi dikatakan apa di situ? Jangan biarkan sangat. Oke, kita lanjut. 12 ayat 1, 6 sampai 8. Ya. 12 ayat 1. Nah, ini yang perlu kita di dalam masa muda kita. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan menciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari yang malang dan berkata apa yang Engkau katakan. tak ada kesenangan bagimu di dalamnya. Nah, ini yang Oma barusan katakan. Ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya, jangan tinggalkan Tuhan di masa mudamu. Sertakan Tuhan di dalam masa mudamu. Saya katakan di ayat berapa tadi kita baca, ayat 9 dan 10 dikatakan kamu boleh melakukan apa saja. Ya, saya sudah kasih contoh-contohnya tadi. Boleh kamu lakukan apa saja, tapi ingat penciptamu. Ya. Ya, jangan lupakan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Ya. Entah itu hobimu, entah itu apa yang kamu kerjakan, selalu sertakan Tuhan di dalamnya. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekati tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kemudian ayat 6 sampai 8. Pasal 12 ayat 6 sampai 8. Coba kita baca sama-sama 6 dan 8. 6 sampai 8. 1 pasal 12 ya. 1 2 3. Sebelum rantai perak diputuskan dan berikan dikerjakan, sebelum rempah dihancurkan dengan mata air dan roda tiba diusahkan di atas sumur, dan debu kembali menjajakan tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Oke, sampai 8 lagi 1. 8 lagi. Kesia-siaan atas kesia-siaan segala sesuatu ada sia-sia. Kalau semua sudah hancur, ya, dikatakan di situ menggambarkan artinya sudah nggak ada tenaga, bahkan ketika roh kita diambil kembali kan, semua kembali ke tanah. Jadi manfaatkan. Yang penting kembali tadi semua di dalam koridornya, aturannya 13 sampai 14. 1 2 3. Akan ada segala yang dengar ialah takutlah Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik entah itu jahat. Amin. Yang tersembunyi. Banyak perbuatan yang tersembunyi kan? Ya, misalnya saya tolong orang, dikatakan kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan mengetahui kan? Nah, itu perbuatan baik. Nah, itu akan dihadiri juga, dia akan dapat pahalanya kan? Ya. Tapi kalau kamu bilang pacaran nggak boleh, kamu sembunyi-sembunyi, diadili juga nggak? Diadili. Nah, pasti dalam hati kamu, ini bapak tadi bilang boleh, sekarang nggak boleh. Kita dipermainkan. Ya, kembali di sini ya. Jadi pegang nih firman Tuhan ya. Boleh kamu bersenang-senang seperti kata pengkhotbah, karena semua akan kita ujung-ujungnya sia-sia juga. Ya, harta kamu cari harta banyak-banyak juga ujung-ujungnya juga orang lain yang menikmati kan. Benar nggak? Ini bangun pas ini, ya makanya pas ini patut untuk memberkati orang. Loh, kalau saya pakai sendiri, saya mati nanti belum tentu dibawa ke kuburan kan? Ya pakailah rumah ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, nanti kamu punya rumah juga, sediakan satu kamar khusus untuk tamu. Di akhir kata, dari segala yang didengar ialah
takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Jangan cuma takut, pegang perintahnya Tuhan. Ya, di masa mudamu pegang erat itu perintah Tuhan. Ya, pesan firman Tuhan yang disampaikan Pak Dwika, jangan pernah tinggalkan Tuhan sesulit apapun yang kamu alami. Pegang perintahnya Tuhan. Ya. Dan semua orang akan dihakimi nanti. Dikatakan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang, nggak disebut agamanya di situ kan? Ya. Kewajiban setiap orang. Setiap ciptaan Tuhan wajib untuk taat pada perintah-perintah Tuhan. Wajib takut akan Tuhan. Ya. Kenapa harus terjadi itu? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik entah itu jahat. Agama apapun percaya akan ada penghakiman. Di agama sebelah kita yang sedang merayakan hari raya, mereka percaya akan diadili. Makanya ada timbangan mana yang berat, mana yang itu untuk membawa mereka masuk. Makanya mereka berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa masuk surga. Kita yang sudah ditebus, ayo lakukan yang baik juga. Di masa mudamu, lakukan apa saja yang bisa memuliakan nama Tuhan. Kamu nonton Korea, nonton sama-sama, muliakanlah Tuhan di dalam nonton Korea. Ya, cari film Korea, ada film Korea yang membahas tentang masalah kerohanian kan. Oke, kita bangkit berdiri. Langsung doa siapa aku Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Gunakanlah masa mudamu, isilah masa mudamu dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan sebaliknya hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Rancangan keras, kerja cerdas, lakukan apa saja
yang menurut Engkau baik di mana Tuhan, karena tidak tahu apa yang Tuhan sedang akan kerjakan dalam hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Firman-Mu begitu indah pada pagi hari ini, membekali kami generasi-generasi muda untuk melangkah lebih jauh lagi di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan, menjadi next generation yang akan membawa banyak jiwa-jiwa untuk berjumpa dengan Engkau lewat kehidupan kami, dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup kita ke depan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah kita yang ada pada saat ini, diberkatilah kemanapun kita melangkah, diberkatilah apapun yang kita kerjakan. Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Angkat tanganmu dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa, yang selalu menyertai kita, yang selalu memperhatikan kita, penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Sang Juru Selamat kita, yang memimpin kita dalam setiap langkah hidup kita, dan Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kali, sama-sama katakan amin.